Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya Nurul Isnaini akan mempresentasikan proposal penelitian saya mengenai yang berjudul Pengaruh Model Learning Cycle 5E berbantuan media iSpring terhadap hasil belajar kimia siswa SMA materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Dr. Ratu Evina Dibiantini, MSI, dan Ibu Maharani Dalimunte, SPD, MPD. Nah, yang pertama adalah latar belakang, di mana yang pertama yaitu proses pembelajaran kimia, di mana pendidikan kimia merupakan salah satu bagian dari pendidikan sains dan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah yang diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, hal utama yang harus dilakukan yaitu adanya proses belajar mengajar di sekolah. Proses belajar mengajar ini terjadi salah satunya pada mata pelajaran kimia, di mana mata pelajaran kimia ini adalah mata pelajaran yang wajib di SMA. Dalam proses pembelajaran kimia, siswa menganggap bahwa mata pelajaran kimia ini sulit untuk dimengerti sehingga masih banyak siswa yang nilainya tidak tuntas dalam mata pelajaran tersebut. Nah, anggapan bahwa kimia ini merupakan mata pelajaran yang sulit ini membuat siswa menjadi malas untuk mempelajarinya. Banyak siswa yang terpaksa mengikuti mata pelajaran ini karena hanya ingin memenuhi persyaratan pembelajaran yang ada tanpa memahami kegunaan dalam mempelajarinya. Nah, hal ini tentu membuat siswa kurang motivasinya dalam belajar, yang mana ini berdampak terhadap kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran itu tidak dapat tercapai secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan guru SMA Negeri 1 Tanjung Tiram, bahwa penguasaan siswa dalam mata pelajaran kimia ini belum terlalu maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai rata-rata ujian mereka yang belum mencapai KKM. Kemudian guru juga sering menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran kimia, di mana metode ceramah ini metode yang berpusat kepada guru sehingga siswa merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian materi larutan elektrolit dan non-elektrolit ini saya dapatkan kesulitan dari siswa itu membedakan yang mana larutan elektrolit dan yang mana larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dan non-elektrolit ini merupakan salah satu materi kimia yang wajib pada kelas 10 SMA. Nah, oleh sebab itu, saya memilih model Learning Cycle 5E, di mana penerapan model Learning Cycle 5E ini dapat membantu siswa secara aktif dalam membangun konsep-konsepnya sendiri dengan cara berinteraksi dengan lingkungan fisik maupun sosial. Model Learning Cycle 5E ini juga dapat melatih siswa dalam mengkonstruk dan memperoleh sendiri pengetahuannya dengan mengaitkan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini juga dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi dan kawan-kawan tahun 2022 bahwa belajar siswa yang diajarkan dengan model Learning Cycle 5E ini tergolong cukup baik. Kemudian agar penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E ini lebih maksimal, maka dibantu dengan media, di mana berbantuan media iSpring. Media iSpring ini dari hasil penelitian Wahyuni 2021 menunjukkan bahwa penggunaan media iSpring ini mampu meningkatkan hasil belajar, dan media iSpring ini juga memberikan pemahaman yang lebih kepada siswa yang berdampak positif terhadap hasil belajar siswa. Nah, hal ini tentunya menunjukkan bahwa media pembelajaran juga mempunyai peranan yang dapat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Nah, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul Pengaruh Model Learning Cycle 5E berbantuan media iSpring terhadap hasil belajar kimia siswa SMA materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Adapun identifikasi masalah, yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, rendahnya hasil belajar siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga, media yang digunakan dalam menyampaikan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit kurang efektif. Dan yang keempat, model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran materi larutan elektrolit dan non-elektrolit kurang efektif.
Nah, adapun ruang lingkup penelitiannya yaitu yang pertama, penelitian ini mengambil data dengan subjek siswa kelas 10 IPA sebanyak 2 kelas. Data diambil dengan melakukan wawancara kepada guru mata pelajaran kimia. Data yang didapat dari kedua kelas akan dibandingkan dan diambil simpulan dari hasil penelitian. Materi yang akan dijadikan topik penelitian adalah materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Adapun batasan masalahnya yang pertama, model pembelajaran yang digunakan itu adalah model Learning Cycle 5E. Media pembelajaran yang digunakan adalah iSpring. Materi yang digunakan adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Tanjung Tiram semester genap tahun 2023 sampai 2024. Rumusan masalahnya yang pertama, apakah ada pengaruh motivasi belajar siswa yang dibelajarkan dengan model Learning Cycle 5E berbantuan media iSpring pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit? Kemudian rumusan masalah yang kedua, apakah ada pengaruh hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan model Learning Cycle 5E berbantuan media iSpring pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit? Yang ketiga, apakah ada korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan peningkatan hasil belajar siswa pada model Learning Cycle 5E berbantuan media iSpring? Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa yang dibelajarkan dengan model Learning Cycle 5E berbantuan media iSpring pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan model Learning Cycle 5E berbantuan media iSpring pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan peningkatan hasil belajar siswa pada model Learning Cycle 5E berbantuan media iSpring. Untuk manfaat penelitian yaitu yang pertama ada bagi sekolah, kemudian kedua bagi guru, ketiga bagi siswa, dan yang keempat bagi peneliti lain. Nah, adapun bab 2-nya, tinjauan pustakanya terlampir. Kemudian kerangka berpikir, yaitu di mana proses belajar mengajar yang dihubungkan dengan tujuan pendidikan nasional yang membentuk manusia akan tetapi membentuk manusia yang aktif dalam lingkungannya dan memiliki keterampilan. Untuk menciptakan hal itu, di dalam proses belajar mengajar harus dilakukan inovasi model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran Learning Cycle 5E dan model pembelajaran konvensional. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam model pembelajaran ini yaitu guru menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita yang menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Kemudian selanjutnya, siswa membentuk kelompok dan diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompoknya untuk menyelesaikan persoalan yang diberikan. Kemudian guru mendorong siswa untuk menjelaskan hasil penelusuran mereka dengan menggunakan kalimat mereka sendiri. Selanjutnya, siswa diberikan tes untuk melihat konsep fungsi yang mereka miliki terhadap soal-soal yang dikembangkan. Nah, adapun hipotesis penelitian yaitu hipotesis verbal rumusan masalah pertama yaitu H0-nya tidak terdapat pengaruh motivasi belajar siswa yang dibelajarkan dengan model Learning Cycle 5E berbantuan media iSpring pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. HA-nya terdapat pengaruh motivasi belajar siswa yang dibelajarkan dengan model Learning Cycle 5E berbantuan media iSpring pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian hipotesis perumusan masalah 2-nya, H0-nya tidak terdapat pengaruh hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan model Learning Cycle 5E berbantuan media iSpring pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian HA-nya terdapat pengaruh hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan model Learning Cycle 5E berbantuan media iSpring pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Hipotesis verbal rumusan masalah 3-nya yaitu H0-nya tidak terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan peningkatan hasil belajar siswa pada model Learning Cycle 5E berbantuan media iSpring. Kemudian HA-nya terdapat pengaruh apakah ada korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan peningkatan hasil belajar siswa pada model Learning Cycle 5E berbantuan media iSpring. Kemudian bab 3 ada metode penelitian, di mana lokasi penelitiannya di sini adalah SMA Negeri 1 Tanjung Tiram. Kemudian waktu penelitiannya itu bulan November 2023 hingga Januari 2024.
Jenis penelitian ini termasuk ke dalam eksperimen semu dan kuasi eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tanjung Tiram pada semester genap tahun 2024. Sampel yang digunakan untuk diteliti adalah kelas 10, IPA 2, dan IPA 3. Kemudian variabel penelitian, ada variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu dengan pemberian pengajaran, model pembelajaran learning cycle 5E, dan model pembelajaran konvensional. Kemudian variabel terikatnya dalam penelitian ini yaitu motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Kemudian variabel kontrolnya dalam penelitian ini yaitu materi yang diajarkan, buku pengajaran siswa, guru yang mengajar kurikulum, dan jumlah jam pelajaran. Kemudian ada desain penelitian di mana kelas eksperimen akan diberikan pretest terlebih dahulu, kemudian diberikan perlakuan dengan pembelajaran model learning cycle 5E yang berbantuan media iSpring. Setelah itu dilakukan post-test. Nah, untuk kelas kontrolnya yaitu diberikan pretest terlebih dahulu, kemudian diberikan perlakuan pembelajaran menggunakan model konvensional, kemudian diberikan post-test. Oke, nah untuk selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ada data tes dan ada pengumpulan data non-tes. Nah, untuk instrumen yang digunakan ada instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes yang digunakan yaitu tes objektif berupa pilihan ganda sebanyak 20 soal, sedangkan instrumen non-tesnya menggunakan lembar angket motivasi belajar siswa. Nah, untuk instrumen tes itu ada yang pertama, validasi item test, di mana sebuah instrumen ini dikatakan valid jika alat ukur yang digunakan adalah tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur. Nah, untuk menguji validasi item instrumen, maka instrumen tersebut harus diuji cobakan dan dianalisis dengan analisis item. Nah, untuk uji statistik yang digunakan yaitu uji korelasi produk momen, yang mana menggunakan rumus sebagai berikut dengan keterangan sebagai berikut. Nah, apabila koefisien validasi yang diperoleh RXY dibandingkan dengan nilai-nilai R tabel produk momen pada alfa sama dengan 0,05 dengan kriteria jika RXY lebih besar daripada R tabel, maka item tes tersebut dikatakan valid. Nah, kemudian ada reliabilitas tes. Reliabilitas tes ini adalah keterandalan suatu alat pengukur, sehingga jika alat tersebut digunakan selalu memberikan hasil yang konsisten. Nah, di mana menggunakan rumus sebagai berikut, untuk menafsirkan harga reliabilitas dari soal, maka harga tersebut dikonsultasikan ke tabel harga, di mana kritik R tabel produk momen dengan alfa sama dengan 0,05, dengan kriterianya R hitung lebih besar daripada R tabel. Untuk taraf nyatanya, maka tes dinyatakan reliable. Selanjutnya ada tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran ini dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana jika nah kemudian ada uji daya pembedanya. Uji daya pembedanya ini menggunakan rumusnya sebagai berikut. Kemudian dengan keterangan sebagai berikut, suatu item tes ini dinyatakan memenuhi syarat jika D-nya itu berkisar antara 0,2 sampai 1,0. Nah, ini ada prosedur penelitian, di mana prosedur penelitiannya ini ada populasi, ada sampelnya, kemudian dilakukan kelas eksperimen, dan ada kelas kontrol, dilakukan pretest dan juga post-test, dilakukan pretest terlebih dahulu, kemudian diterapkan model pembelajaran learning cycle dan model pembelajaran konvensional, kemudian baru disebar lembar angket motivasi belajar, baru dilakukan post-test. Nah, baru ditarik kesimpulan dan menganalisis data. Nah, untuk analisis data, yang pertama ada uji normalitas, di mana uji normalitas ini
dilakukan menggunakan C kuadrat dengan ketentuan taraf signifikan 5% atau 0,05. Kriteria yang digunakan adalah apabila harga C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila harga C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, maka data tidak berdistribusi normal. Yang kedua ada uji homogenitas. Uji homogenitas ini menggunakan rumus F sama dengan varians terbesar per varians terkecil. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel dengan taraf A-nya 0,05, maka artinya data tersebut homogen. Kemudian ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah perlakuan yang diberikan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji T satu pihak kanan dengan rumus sebagai berikut. Nah, berdasarkan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan, maka statistik yang akan diuji adalah sebagai berikut, di mana hipotesis statistik satunya, H0-nya mu1 lebih kecil kurang dari sama dengan mu2, HA-nya mu1 lebih besar dari mu2, di mana keterangannya apabila mu1 itu rata-rata motivasi belajar siswa yang diajarkan dengan model Learning Cycle 5E berbantuan media iSpring, mu2-nya rata-rata motivasi belajar siswa yang dibelajarkan dengan model konvensional. Kemudian hipotesis statistik 2-nya, H0-nya mu1 kurang dari sama dengan mu2, dan HA-nya mu1 lebih dari mu2. Dengan keterangan, mu1 itu adalah rata-rata hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Learning Cycle 5E berbantuan media iSpring, dan mu2 rata-rata motivasi belajar siswa yang dibelajarkan dengan model konvensional. Hipotesis statistik 3-nya yaitu H0 sama dengan P sama dengan 0 dan HA P tidak sama dengan 0. Dengan keterangan P-nya koefisien korelasi motivasi belajar siswa dan peningkatan hasil belajar kimia siswa yang diajarkan dengan model Learning Cycle 5E berbantuan media iSpring. Nah, kemudian analisis data, uji korelasi dengan uji korelasi. Uji korelasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut, dengan keterangan sebagai berikut. Nah, kemudian diketahui jika R-nya positif 1, artinya ada korelasi positif sempurna antara variabel X dan Y. Jika R sama dengan 1, artinya ada korelasi negatif sempurna antara variabel X dan Y. Dan jika R-nya sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi antara variabel X dan Y. Nah, yang terakhir ada uji gain, yaitu uji peningkatan hasil belajar, dengan rumus sebagai berikut, dan kriteria perolehan skor and gain-nya itu sebagai berikut, yaitu G kurang dari 0,3 maka hasil belajarnya rendah, 0,3 kurang dari sama dengan G kurang dari sama dengan 0,7 maka hasil belajarnya sedang, dan apabila G lebih besar dari 0,7 maka hasil belajarnya tinggi. Oke, baiklah, sekianlah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Nurul Isna ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.